Ada apa? Zhenlei, menurutku ini tidak baik. Orang tuamu pindah karena mengira rumah akan direnovasi. Kalau mereka tahu orang tuaku tinggal di sini, pasti mereka tidak senang. Tinggal di sana. Katanya udara di pinggiran kota bagus. Banyak taman, fasilitas baru, tempatnya luas. Turun dari rumah langsung ke taman, mungkin sekarang disuruh pulang pun mereka tidak mau. Tapi kita seperti ini, berarti menipu. Perilaku orang tuaku ini seperti burung gereja yang mengambil sarang burung lain. Sarang apa? Sarang orang tuaku adalah sarangku. Mertuaku tinggal di sini, itu sudah seharusnya. Sekarang, yang penting adalah menyembunyikan ini dari Guan Yuking. Kita tunggu sampai semuanya selesai, baru bilang. Kalau tidak, dia pasti akan ribut lagi, dan urusan pernikahan kita akan tertunda lagi. Tidak, aku benar-benar merasa ini tidak baik. Kamar ini seharusnya milik mereka. Mereka berhak tahu. Baiklah, aku akan telepon mereka sekarang. Kalau tidak, ketika orang tuaku sudah tinggal, akan terlambat. Jangan. Dengar suamimu. Telepon ini tidak boleh dilakukan. Kalau kamu telepon, Guan Yuking pasti akan marah dan pulang. Siapa yang bisa melawan pesawat tempur itu? Saya Pa. Li Bei. Bos Li Bei OSS Wang sudah sampai. Cepat datang. Bos yang kejam. Bei, cepat berhenti dari pekerjaan ini. Aku tidak tahan melihat istriku diperlakukan seperti ini. Tidak nyaman. Tidak bekerja lagi. Kita sudah mengambil rumah orang tua. Masih mau mengambil uang pensiun mereka juga. Kalau begitu suamimu yang antar. Tidak perlu. Jengkel, kenapa kamu begitu marah? Sayang, kangen sama aku. Sayang, hari Minggu ini ulang tahun ayah. Bagaimana kalau kita dan Yuking pulang untuk merayakan ulang tahun ayah? Sayang. Kamu bilang, kapan ayahmu pernah memandangku dengan baik? Sudah bertahun-tahun kita menikah. Chen sudah besar. Setiap kali ke rumah, selalu cari-cari kesalahan. Selalu membahas masa laluku yang miskin saat pertama kali ke Beijing. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Membanggakan anak yang tidak berguna seperti ini. Dianggap seperti harta karun. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Kamu juga jangan marah. Aku sudah masak. Tunggu kamu di rumah, ya? Enggak perlu, malam ini aku lembur, jadi enggak pulang makan. Kamu makan dulu, tidur cepat ya. Udah gitu aja, aku mau rapat, bye. Ini Xiao Zheng dari perusahaan kita. Hello. Ini Wang Pang dari perusahaan kita. Halo semuanya. Xiao San. Hello. Ini Xiao Li dan Xiao Liu. Hello. Bos ada di dalam, ayo kita masuk. Mei Suk. Bos, asisten penjualan baru sudah sampai. Manajer Chen, nama saya Lan Qiayao. Tolong bimbingannya. Enggak usah terlalu formal. Aku orangnya lebih lihat kinerja, bukan janji. Semoga kamu bisa cepat beradaptasi. Xiao Wu. Carikan dia tempat kerja di luar, oke? Aku pasti akan kerjakan dengan baik. Apa yang Bapak percayakan ke saya? Terima kasih, Manajer Chen. Silakan ke sini. Kamu sudah operasi 8 jam, mau makan sesuatu? Enggak dulu, rapat praoperasi dulu. MA, kenapa kamu ke sini? Hello Tant, hello Tant, hello Tant. Kan kamu sudah lihat. Aku lagi ngepel, bersih-bersih. Aku kasih tahu ya, sekarang aku sudah jadi relawan di rumah sakit Yanxi. Untuk jaga kamu. Apapun akan kulakukan. Kami tunggu di ruang rapat, ayo kita pergi. Aku juga enggak mau bikin kamu malu. Aku juga enggak mau ganggu kamu.
MA, kamu semalam enggak tidur. Hari ini ke rumah sakit lagi, bisa enggak usah bikin ribut? Saya pa yang ribet? Aku ini korban sejati. Aku adalah korban. Kamu enggak boleh kayak Gao Jianling. Enggak punya hati. Aku kasih 2 pilihan. Pertama, cepat serahkan laporan, tinggalkan rumah sakit ini. Kedua, aku akan setiap hari di rumah sakit ini, bersih-bersih. Dan Terrace jaga kamu. Bukan ibu. King Feng, apakah rapat praoperasi masih akan diadakan? Ya kalau ibu lelah. Silakan istirahat di kantor saya akan menghadiri rapat praoperasi. Bibi, kami akan rapat dulu. Linji bagaimana? Tekanan darah Bibi sudah normal, tidak perlu terlalu khawatir. Terima kasih ya Linjie. Antara kita masih perlu bilang terima kasih. Dalam situasi yang sangat sibuk seperti ini, kamu masih bisa bertahan. Menyelesaikan operasi terakhir itu sudah sangat luar biasa. Pulang dan istirahatlah, saya yang akan merawat Bibi. Saya tidak apa-apa, saya akan menemaninya. Bibi kali ini reaksinya besar. Kamu harus memahaminya. Hal seperti ini menimpa siapapun. Siapapun tidak akan bisa menerimanya. Temani Bibi saja, saya akan membuatkanmu makanan. Tidak usah repot-repot. Tidak apa-apa. King Feng, jangan. Jangan tinggalkan ibu, King Feng, jangan tinggalkan ibu. Jangan. Ini adalah dokumen yang diajukan oleh Departemen Personalia. Saya ingin mendengar penjelasanmu. Saya berharap pekerjaan saya di rumah sakit Yanxi bisa selesai pada akhir bulan ini. Mohon tenang, saya pasti akan melakukan pekerjaan serah terima dengan baik. Ching Feng. Kalau karena masalah pribadi saya dengan ibumu, saya harap kamu bisa mempertimbangkannya lagi. Dengan hati-hati. Kamu juga tahu rumah sakit dan departemen menaruh harapan yang besar padamu. Maaf, saya benar-benar tidak bisa bekerja sama dengan orang yang meninggalkan istri dan anaknya. King Feng, kamu harus percaya padaku. Itu benar-benar kesalahpahaman, saya sudah menjelaskan berkali-kali kepada ibumu. Apapun yang terjadi di antara kalian berdua, tapi saya sama sekali tidak bisa melakukan hal yang menyakiti ibuku. Saya tidak ingin kehilangan anak. Saya tidak peduli apakah kamu mengakui saya atau tidak. Bahkan demi rumah sakit, saya akan berusaha mempertahankan setiap talenta. Maaf, saya hanya orang biasa. Selain itu, kalau saya tidak bisa fokus 100% pada operasi. Kalau Anda mempertahankan saya, itu justru lebih tidak bertanggung jawab terhadap pasien. Semoga pimpinan rumah sakit bisa menyetujui permintaan saya. Saya masih harus memeriksa ruangan, maaf. Orang yang tidak punya hati ini langsung pergi begitu saja. Saya sudah menasihatinya lama, bahkan tidak ada kata-kata rindu untuk saya. Sia-sia saja saya baik padanya selama ini. Saya sudah memutuskan. Kamu memutuskan apa lagi? King Feng pergi kemana? Saya ikut ke sana. Saya ini cowok ganteng. Di hadapannya, dia tidak bisa melihatnya. Saya kira kamu sudah tidur. Hari ini ulang tahunmu, lihat, saya sudah membelikan makanan favoritmu. Nanti saya buatkan 1 meja penuh. Buat apa merayakan? Hanya kita berdua, tidak ada artinya. Panaskan saja makanan siang tadi. Makan malam dengan mie. Lihat kamu. Zhenlei sudah telepon. Benar, 2 hari lalu anakmu. Setiap hari telepon, sangat rajin. Hari ini ayah ulang tahun.
Kenapa dia tidak ada kabar sama sekali? Sayang WNT. Sibuk renovasi dan kerja, kamu ini. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Merayakan ulang tahun di sini rasanya agak aneh. Seperti di rumah orang. Apel yang sudah saya kupas, kenapa tidak dimakan? Tidak mau makan, tidak ingin makan. ITU, bagaimana kalau kita pulang ke rumah kita? Kamu kan rindu anak, Zhenlei ada di sana. Kita makan bersama Zhenlei. Lagi pula kamu berdua perempuan. Tidak akan lupa hal ini. Kita makan malam bersama, bagaimana? Kamu ini merepotkan. Makanlah. Sudah, cepat bersih-bersih. Kita pulang Mund, kita pulang. Kamu duluan, kamu lebih merepotkan. Saya sudah beli satu, meja penamakan, minai balkan. Tidak akan rusak. Hei kakak, Hari ini ulang tahun ayah. Kamu belum lupakan? belum lupa. Bukannya kita sempat bertengkar, aku juga nggak bisa balik. Kamu itu memang keras kepala. Keluarga nggak ada dendam semalam. Asal kamu mau muncul, kebetulan papa ulang tahun. Kalian bisa berbaikan, aku bikin kue. Sebentar kakak ipar datang jemput kita, pulang bareng kasih papa ulang tahun. Gimana? Oke, kebetulan aku juga udah siapin hadiah buat dia. Aku bingung gimana kasihnya. Ya aku ikutin kamu aja. Aku tunggu kamu jemput ya. Oke deh, nanti ketemu ya. Bye. Cek dulu gimana kabarnya. Ayah. Bukannya lagi renovasi. Kak malah main mahjong. Suara mahjong beneran. Tim renovasi ini bener-bener. Cepetan keluar kartunya. Lihat tuh, kamu si Lauli, kartu apa itu? Lei, lebih keras lagi Lei. Oke gini aja, ini aku mau. Aku pung. Lihat nih, aku keluarin kartu ya. Zhao Mei Lei. Lihat siapa yang datang. Papa Mama. Aku bilang tadi kenapa keberuntunganku bagus. Ternyata mertua datang. Lau Guan, kalian datang pas banget. Aku ada urusan. Aku duluan ya. Aku juga harus pulang masa. Anak-anak sebentar lagi pulang kerja. Udah mau pergi. Main lagi ya. Besok lanjut lagi ya. Oke. Sampai jumpa, bye. Kalian datang gak kasih kabar. Sepetan duduk. Lauli, cepetan tuh apa itu? Ambil buah Lei. Teh, aku ambil kue dulu. Fotonya mana? Ini lukisan dewa kekayaanku. Ayo makan. Ayo makan buah. Lau Guan, makan buah. Aku nggak mau Lau Guan. Tinggal di kota Merak enak kan. Sekarang di kota mobil banyak orang banyak, udaranya kotor. Aku kasih tahu, udara di pinggiran itu paling bagus. Lihat tuh orang kaya. Pada beli villa di pinggiran, kami iri sama kalian berdua. Zhenlei, meja kerjaku mana? Itu masalahnya. Aku setiap hari harus menyiram bunga-bunga kesayanganmu ini. Kamu bilang meja kerjamu ada di sana. Aku takut airnya menyemprot meja kerjamu dan merusaknya. Jadi, aku memindahkannya ke ruang penyimpanan. Itu, mertua. Lalu bagaimana dengan renovasi ini? Itu masalahnya. Sebelumnya Lei ingin merenovasi. Tim renovasinya sudah dipesan, jadi aku menyarankan pasangan muda ini untuk tidak merenovasi dulu. Segala sesuatu harus ada. Rencana jangka panjang, kamu bilang nanti kalian punya anak, butuh kamar. Lebih baik sekarang jangan dibuka dulu. Ya, aku dengar dari Lei,
kalian berdua menyewa rumah di kota Merak selama 3 bulan dan tidak bisa dikembalikan, kami berdua berdiskusi. Lalu datang untuk merawat anak. 1. Ingin membuat kalian berdua beristirahat dengan baik di kota Merak. Dan Lehade. Anak muda ini belum menikah. Harus diawasi. Ya, kami harus mengawasi. Ayah, bagaimana tiba-tiba datang? Anda tidak memberitahu sebelumnya, aku pulang ke rumah sendiri. Harus lapor dulu itu. Bukan, Anda salah paham, bukan itu maksudku. Maksudku, Anda memberitahu sebelumnya. Aku bisa menyiapkan makanan, aku bisa menjemput Anda. Benar kan, Zhenlei? Kamu lupa. Hari ini hari APA. Hari ini, hari. Aku bingung, ayah, aku. Selamat ulang tahun. Pak Kwan Elang Tahun. Harus ucapkan selamat, harus ucapkan selamat. Selamat ulang tahun. Sangat bagus, hari ini dua keluarga kami merayakan ulang tahunmu. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Minum jus jeruk ini, sangat segar. Lei. Mie panjang umur ayahmu sudah siap, ini. Ayah, mie panjang umurmu. Hisap Chan Gan de Gidget Putus. Lei, ambil anggur ginseng dan goji berharga ayahmu. Ya, ayahku paling suka, ya. Hari baik ini, kita harus minum anggur baik. Ya, Lei, ikan lihat. Sudah siap, bawa ke sini. Baik. Minum, jus jeruk ini sangat enak, sangat bagus untuk tubuh. Di usia kita ini harus merawat diri. Lihatlah kepala ikan besar ini. Tuangkan ayahmu minumannya. Tunggu sebentar. Lepaskan dulu celemek ini, duduk, aku ada yang mau bicara. Ayah, bicaranya nanti saja, sekarang kita rayakan ulang tahun dulu. Duduk. Ini orang tua Bei. Pindah ke rumah kita. Kamu tidak pernah memberitahu kami. Hari ini merayakan ulang tahun ayah. Kamu memberikan kejutan besar ini padaku. Ayahmu ini agak tidak sanggup menerimanya. Ayah, dengarkan penjelasanku. Aku hanya takut ayah terlalu banyak berpikir. Jadi aku sementara tidak mengatakan hal ini. Kamu berharap kami tidak pulang sama sekali. Benar kan? Ayah lihat bagaimana ayah bilang. Ayah kan, hari ini sudah pulang. Anak baik, dengan ayah dan ibumu. Main tipu muslihat ya. Sialnya aku selalu bilang pada orang, anakku itu anak yang mengerti dan berbakti. Hari ini aku baru tahu, aku ini mengangkat batu, memukul kaki sendiri. Aku menampar wajahku sendiri. Baik, kalau rumah ini tidak perlu direnovasi, maka aku dan ibumu akan pindah kembali. Biarkan kedua mertua pindah ke sana. Baiklah. Bagaimana mungkin aku bermain licik dengan ayah? Mengapa ayah tidak percaya pada anak kandungmu sendiri? Hari itu kita lihat rumah, bukankah ayah bilang sendiri suka dengan kompleks itu? Aku benar-benar ingin berbakti pada ayah dan ibu, karena itu aku seperti ini. Selamat ulang tahun ayah. Ayo, aku perkenalkan, sudah. Gua Nyuking, kenapa kamu juga datang? Hari ini ayah ulang tahun, aku datang kenapa? Ayah, ibu. Kakak ipar, aku perkenalkan secara resmi. Ini adalah orang tua Bei, yaitu calon mertuaku. Halo. Ini adalah kakak kedua Yuking ya. Sudah lama mendengar tentangmu, kapten wanita yang hebat. Kami masih menunggu untuk naik pesawat gratismu. Apa yang kamu bicarakan? Selamat datang di rumah kami. Bicara yang baik. Hari ini memanfaatkan ulang tahun mertua, akhirnya kedua keluarga. Akhirnya berkumpul bersama, kita akhirnya bersatu, benar kan? Ayo, duduk semua. Benar-benar cepat duduk cepat. Ayo. ITU kita dua, keluarga berkumpul bersama. Aku rasa tidak mudah. Hari ini kebetulan sekali hari ulang tahun mertua. Jadi kita angkat gelas doakan mertua panjang umur. Berumur panjang ya, ayo bersulang. Selamat ulang tahun. Ayah kaki. Ayo makan sayur. Mertua kamu makan ikan ini enak sekali, lembut dan gurih. Ayah ibu kenapa di rumah? Masih pakai sepatu luar, seperti jadi tamu sendiri. Tapi om tante sangat seperti sudah tinggal lama sekali ya Zhenlei. Foto keluarga kita kemana?
Yuking, kalian belum tahu. Beberapa waktu lalu kita dua keluarga tidak ada urusan. Jadi pergi ke kota Merak, jalan-jalan. Setelah pulang tidak lama kemudian aku dengar mertua berdua sudah pindah ke sana. Kasihan hati orang tua. Aku pikir mertua pasti sangat menyayangi anak. Tidak ingin membuat anak susah. Diam-diam mengosongkan rumah untuk Zhenlei menikah. Bukan mertua. Dengar mertua berdua, setelah pindah ke kota Merak, kedua anak ini tinggal dia bahkan tidak bisa masak. Kita benar-benar tidak tenang ya. Jadi kita pindah ke sana tinggal beberapa hari. Kenapa ayah ada apa? Tidak apa-apa kan? Ayah ibu urusan besar begini. Kenapa tidak bilang padaku ibu? Kenapa tidak telepon aku? Aku. Zhenlei hebat juga kamu. Sampai-sampai orang tua pun tidak bisa menerima ya. Aku bilang gua Yuking bisa tidak kamu. Tidak salah paham aku kamu berbakti itu benar-benar berbakti. Aku berbakti itu ada maksud lain ya. Itu kompleks aku ajak ayah lihat ayah bilang sendiri. Cocok untuk pensiun dia sangat suka. Kamu tidak percaya tanya ayah bilang tidak bilang. Dan jangan lupa. Itu kamu sendiri yang minta pindah. Tidak ada yang memaksa kamu waktu itu sama ayah. Perlihatkan kekerasan itu jelas, tidak mengakui keluarga. Kamu hampir saja memutuskan hubungan ayah anak, bagaimana kamu masih berani? Kembali lagi. Tentu saja kamu berharap aku memutuskan hubungan dengan orang tua. Ya, kalau aku kembali kamu tidak bisa menguasai rumah, kan? Aku beritahu kamu, kamu ingin berbakti kepada mertuamu. Tidak masalah. Tapi kamu tidak bisa mengusir orang tua, kan? Kamu pikir di pinggiran kota itu jauh orang tua buta di sana? Siapa yang akan merawat mereka? Bagaimana mereka? Apakah mereka bisa Baiklah, kalau kamu bilang begitu, aku akan bicara baik-baik denganmu. Kenapa selalu bertengkar dengan kakak sendiri? Gone. Katanya punya anak perempuan itu baik. Seperti baju hangat yang nyaman. Kamu lihat, pikirannya sangat teliti dan perhatian. Yuking, aku tahu. Di keluarga Guan, kemampuanmu yang terbesar. Kalau kamu benar-benar tidak tenang, sebenarnya aku punya ide. Bagaimana kalau kamu bawa orang tuamu tinggal bersamamu? Kamu lihat, mertua selalu tinggal bersama anak laki-laki. Mereka juga pasti rindu anak perempuan. Bibi, orang tuaku tentu bisa pindah tinggal bersamaku, tapi aku tidak ingin mereka kehilangan rumah begitu saja. Orang tua, kalian mau tinggal di mana? Bilang saja padaku, tidak ada yang bisa menghalangi kalian untuk kembali. Siapa yang kehilangan rumah? Kami tinggal di kota Merak dengan nyaman. Tidak ada yang memaksa kami pindah. Ayah, kamu. Bisa tidak kamu pikir dulu sebelum bicara? Bisa tidak kamu jujur? Kalau kamu tidak rela pindah, maka besok kamu harus kembali. Jangan ikut campur. Urasan Kilyarga tidak perlu kamu urus. Benar tidak perlu aku urus. Lau Guan, itu hanya kata-kata marah. Kita sebagai orang tua susah membesarkan anak. Bukankah ini saatnya anak berbakti? Bagaimana bisa tidak diurus? Selain itu, kamu juga tidak bisa mencabut hak anak untuk berbakti padamu. Kalau tidak ingin merepotkan anak kedua, masih ada anak pertama, kan? Aku dengar anak pertama tidak bekerja di rumah, kan? Lebih baik luang waktu untuk menemani orang tua. Seperti kata Pipeda, banyak anak, banyak rezeki. Lihat betapa beruntungnya Anda. 3 anak bisa bergantian tinggal, bisa bergantian tinggal. Tidak seperti kami berdua, hanya punya bayi satu. Kemana-mana harus ikut, ya? Benar sekali. Membawa orang tua tinggal bersama kami. Kami sudah memikirkannya sejak lama, tapi keluarga kami. Ada kesulitan nyata di keluarga kami, terutama salah saya. Saya bekerja di bidang penjualan. Setiap hari ada banyak acara makan, minum, dan pertemuan. Tidak tahu jam berapa bisa pulang. Jadi membawa orang tua tinggal bersama sangat mengganggu istirahat mereka. Dan Duoyun, meskipun di rumah, dia sebenarnya juga sangat sibuk, jadi membawa orang tua tinggal bersama tidak pernah dibicarakan. Menjina Chenli. Kita sudah menghabiskan lebih dari 100.000 kan? Tidak apa-apa, karena kamu akan segera menikah. Uangnya tidak perlu dikembalikan, anggap saja sebagai hadiah dari kakak dan kakak ipar. Sebagai angpau. Sudah, makan malam ini sampai di sini saja Ma. Belum sempat menyentuh sumpit, begitu banyak orang yang memberi selamat ulang tahun. Saya sudah puas. Liu Shuqi, bawa semua sisa makanan di rumah. Kita siap-siap kembali ke Pacok City. Ayah, duduk dulu, dengarkan saya. Ayah,
bisakah kamu jujur sekali? Memanjakan anak bukan seperti ini. Rumahmu sudah diambil orang, sekarang kamu masih. Saya ulangi, tidak ada yang memaksa kita pergi. Tidak ada yang akan mengambil rumah kita. Mengambil. Itu adalah bakti anak saya, Bauer. Kami sekarang menikmati Pacok City, tempat tinggal kami sangat nyaman. Tidak perlu khawatir, Tante. Dulu waktu punya anak laki-laki, sangat senang. Sekarang sudah tua. Anak laki-laki menikah harus pindah tempat. Pria setelah menikah akan punya tanggung jawab. Untuk kebahagiaan anak, kita berkorban sekali. Ayah ibu, tunggu sebentar. Si Jun sedang mengambil mobil. Sebentar lagi kami antar kalian pulang. Tidak perlu diantar, tidak perlu. Kami sudah memanggil taksi. Anda yang memanggil taksi. Ya, nama Guan. Pelen. Ibu. Mama jaga kesehatanmu ya, kalau kamu nggak betah tinggal di sini. Kirim pesan atau telepon aku jam 9 ya. Kalau sudah sampai rumah, kirim aku pesan di WeChat ya. Mama, kue ini aku taruh di sini ya. Sudah, semuanya pulang saja. Ayah ibu hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa. Dah ayah, dah. Kamu juga cepat pergi. Udah pergi. Selamat ulang tahun. Nggak mau pakai, buat apa aku pakai? Jangan gerak, hari ini kamu yang ulang tahun. Lihat deh, awan mendung buat kamu. Kue yang dibuat cantik banget kan? Hari ini kita romantis sedikit. Minum Yuking. Anggur merah yang aku bawa. Makan malam romantis dengan lilin. Romantis apa sih? Jangan gerak. Jangan nyalain lilinnya. Ditiup buat siapa? Buick kita, Sendiri Lehate. Hari ini kamu yang ulang tahun, kamu yang utama. Sudahlah, nggak seru, beneran nggak seru. Kamu ulang tahun. Kue ini harus dimakan bareng-bareng. Ucapan selamatnya juga harus bareng-bareng. Sekarang sepi banget. Cuma kita berdua. Tiger. Papa. Mama. Ini. Bibi, Linja. Sekarang kamu di mana? Aku ada urusan sama kamu. Aku lagi ronda. Gini aja Bibi, tunggu aku di kantor. Aku sebentar sampai. Oke. Aku tunggu di kantor ya. Oke. Kamu udah minum 3 gelas, udah cukup. Bisa nggak jangan halangi aku? Kamu kenapa sih sebenarnya? Kalau nggak mau bilang, nggak minum, ya udah jangan bicara. APA lagi, Pasty Solaya. Beberapa waktu lalu dia diam-diam main investasi sama temennya. Ditipu orang. Orangnya kabur bawa uang. Itu uang hasil kerja kerasku. Uang hasil operasi, dihabisin ayah. Uangnya terbuang begitu saja Suking Feng. Aku sangat lelah. Situasi kita justru berlawanan. Ibuku memberikan semua yang terbaik. Makanan dan barang-barang untukku. Kebaikannya padaku 100% tanpa sisa. Tapi dia tidak pernah memberikanku. Bahkan 1% pun. Ruang untuk bernapas dengan bebas. Rasanya seperti ada gajah di hatiku yang menekan dengan kuat di sana, kamu mengerti. Sudah bertahun-tahun ini, aku selalu berdiri di sampingmu melihat. Situasi keluargamu aku tidak tahu. Ayo minum. Aku tuangkan untukmu.
Maaf tante membuat Anda menunggu lama. Kamu bilang anak ini kamu. Dia kenapa tidak membalas pesan? Dan hari ini tidak lembur juga tidak menelepon. Bilang padaku benar-benar Anda jangan buru-buru minum air hangat dulu. Lenja bagaimana? Kalau begini. Kamu telepon dia oke kamu telepon. Maaf teleponnya mati. Lalu kirim pesan. Teleponnya mati kirim pesan kirim. King Feng kamu di mana? Setelah menerima segera hubungi aku ya. Anak ini. Kenapa aku terjebak dalam pusaran orang tua? Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bilang padamu Su King Feng. Kita ini, anak tunggal generasi 90-an. Tidak muda. Ini semua hak yang kita. Kita harus membayarnya seumur hidup. Seumur hidupku, aku tidak bisa membalas ibuku. Tidak bisa membalas. Owner 5 lagi. Mobilnya sudah datang sudah. Aku antar kamu pulang dulu. Aku antar kamu. Lalu aku kembali ke apartemen ahli pelan-pelan. Aku pulang. Tante Linjie King Feng ada kabar. Belum membalas pesan. Aku hampir mati gelisah aku baru saja selesai kerja. Bagaimana kalau aku ganti baju menemani Anda ke apartemen ahli? Bagus sekali Linjie cepatlah. Cepat masuk aku tutup pintu kamu cepat ganti. Perlu bantuanku? Terima kasih. Atau telepon keluargamu? Kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Bukannya kamu punya kunci? Pintunya tidak bisa dibuka. Dokter Su. Berapa banyak dia minum, Dokter Su? Di mana kunci rumahmu? Kuncimu buka pintu. Ayo masuk jangan duduk di lantai. Bangun. Cepat. Aku tidak mau pindah rumah sakit. Banyak sekali minumnya. Aku tidak mau pindah rumah sakit. Pusat transplantasi adalah impianku. Jangan paksa aku. Ibu jangan paksa aku lagi. Aku tidak mau kemana-mana. Tidak mau pergi. Tidak kemana-mana. Aku akan bersihkan wajahmu. Ayo. Aku akan bersihkan. Di mana kamar mandi? Kamar mandi. Aku mau ke kamar mandi. Kamu mau kemana? Kamar mandi. Ayo aku bantu. Apakah kamu mau muntah?
Kamu mau ngapain? Tidak boleh, kamu bisa masuk angin. Jangan nakal. Jangan ada yang ikut campur. Kamu bisa masuk angin. Ayo kita tidur di kasur. Baiklah, jangan ikut campur. Dokter Su sedang operasi. Ayo ke ruang operasi. Ruangan operasi nomor berapa? Sampai ya sebentar lagi. Siapkan dulu sebelum operasi. Bukan. Bajumu basah, kamu bisa masuk angin. Dokter Su. Aku bantu lepas bajumu. Ganti baju operasi, bantu saya. Baik, orang ini. Sungguh profesional, saya bilang, itu. Kaosnya saya bantu lepas. Kenapa ya? Kan saya mana? Nak, cari pelan-pelan. NAK. Kenapa, NAK? Saya. Jangan-jangan King Feng nekat melakukan hal bodoh. Tidak, Tante. Tante jangan banyak pikiran. Dia tidak selama ITU. Tidak mungkin. Di sini ada CCTV, saya hubungi pos satpam. Tante jangan panik dulu. Baik, hubungi. Sepet hubungi, lihat mereka. Halo pos satpam. Saya Linje dari bedah jantung, sekarang di apartemen gedung 2. Di depan unit 02. Tolong cek. Su King Feng, apakah hari ini sudah pulang ke apartemen? Baik, tunggu sebentar. Sudah Tante, halo. Saya Linjie, bilang. CCTV sudah dicek. Sudah ketemu, dia di mana? Dia di unit 01. Unit Ling ya. Baik, terima kasih. Sudah. Guan Yu King. Anak saya ada di rumahmu. Di kamar tidur dalam. Kenapa? Linja jangan datang, jangan lihat, terlalu memelukan. Guan Yu King, kenapa anak saya? Tengah malam berbaring di tempat tidurmu. Dia mabuk. Sudah, sekarang kita ke kantormu. Cari atasanmu, biar atasanmu yang menilai. AO. Tante, ini tidak masuk akal. Kenapa Tante? Kenapa? Jangan bergerak, pinggang. Ayo pinggang. Tante, bagaimana kalau saya panggil 120? Kita ke rumah sakit. Tidak. Kalau kita pergi tinggal, kamu dan anak saya, tidak bisa. Bukan Tante, bertengkar itu biasa. Tapi keseleo pinggang bisa serius. Jadi saya pergi dengan Anda selalu merasa lega. Lalu aku tinggal bersama King Feng. Kita semua sudah pergi. Jadi APA, yang kau inginkan. Bisakah kita bertiga pergi bersama? Bibi, Garis. Saya bisa minum obat, Bibi, saya akan minum obat. Aku akan kembali sebentar lagi. Seberapa baik?
Apakah Anda minum air? Tidak minum, tidak minum. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apakah Anda sakit punggung dan tidak nyaman? Tidak, tidak, tidak baik, tidak baik. Apakah Anda ingin pergi ke toilet? Aku ingin pergi ke toilet. Jangan, jangan, jangan. Ayo pergi, Bibi. Ayo pergi, jangan bicara padaku. Pegang tas saya. Aku tahu itu. Hei Tai. Pelan-pelan. Kenakan sepatu saya dan tahu. Bagaimana kabarmu? Aku bertanya padamu. Apa semua yang kau katakan hari ini benar? Apa yang Anda katakan hari ini? Kau tidak kasar, anakku. Mengapa Anda tidak bertanya? Apakah anakmu tidak senonoh padaku? Betapa tidak aman anak laki-laki keluar sekarang. Aku bersumpah tidak. Untuk membuktikan bahwa kau tidak memikirkan anakku. Kalau begitu, kita akan lakukan. Aku percaya padamu. Apa 3 bab? Unit pertama pindah dari gedung ahli. Untuk menunjukkan kepolosan Anda, jangan ada kontak dengan anakku. Katakan dengan jelas di depan Su Qingfeng. Gao Jianling sengaja terlibat dalam konspirasi yang memperkenalkanmu. Pertama, aku tinggal di apartemen ahli. Orang lain tidak memiliki hak untuk ikut campur. Saya tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada siapapun. Saya hubungi siapa yang tidak harus menghubungi siapa ketiga. Aku tidak perlu memanjakan imajinasi subjekmu. Din Gao.